with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan dan kesehatan bisa hadir dalam latihan kegiatan BCC. Ya, bisa hadir dalam latihan kegiatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita sudah mengenal Islam. Ya, kita bisa merasakan Islam karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pentingnya kita berselawat itu karena kenapa? Itu menunjukkan kita cinta kepada baginda Rasulullah. Nah, kita cinta kepada baginda Rasulullah. Jadi kita terus sanjung dan berikan sapaan, berikan salam kepada baginda, itu hal yang terpenting. Karena kenapa? Allah dan malaikatnya berselawat. Ya. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Tentang hewan. Ya. Di sini materi ini kenapa kita pelajari tentang hewan? Karena kita berkaitan dengan konservasi. Jadi konservasi ini bukan cuma hal tumbuhan, tetapi berkaitan dengan lingkungan. Ya. Dengan hewan pun kita harus pelajari. Karena ini penting. Kalau kita tidak pelajari ini, bisa saja kalian berpikir bahwa hewan ini bukan bagian dalam konservasi. Bukan cuma hutan yang kita konservasi, bukan cuma daratan, lautan. Berkaitan tentang hewan, itu ada yang kita konservasi. Makanya ada hewan-hewan yang dilindungi. Itu bagian dari konservasi. Oke. Di sini Bapak berikan pemahaman yaitu tentang hewan. Ya, hewan itu dalam kategori animals, ya, dalam kategori animals. Artinya apa? Kerajaan hewan atau bagian dari hewan. Animals. Nah, apa namanya? Dalam bahasa ilmiahnya, bahasa Inggrisnya animal. Nah, kita ketahui hewan ini dikategorikan terdiri dari berapa? Yaitu terdiri atas dua, ya. Terdiri atas dua. Hewan itu terdiri dari atas dua. Yang pertama hewan vertebrata. Yang kedua vertebrata. Ini perhatikan baik-baik. Ini adalah bagian target dari kita bagaimana bisa mengkonservasi ini. Ya. Jadi kalau ada hewan-hewan yang bisa kita lestarikan, kita lestarikan. Ya, tidak semua hewan itu kita konservasi. Jadi ada hal-hal yang berkaitan yang dilindungi itu yang harus kita konservasi. Tidak semua. Kalau kita membahayakan kita, itu juga bisa perlu kita penanganan yang khusus, ya, penanganan yang khusus dalam penanganan itu. Tidak boleh juga langsung dibunuh, ya. Itu masuk dalam bagian apa? Dalam konservasi, ya. Bagian dalam konservasi. Oke, yang pertama kita ketahui yaitu tentang vertebrata, yaitu tulang belakang. Inilah adalah hewan-hewan yang bertulang belakang, ya. Ini adalah hewan yang bertulang belakang, ya. Vertebrata namanya, hewan-hewan yang bertulang belakang. Ini harus kita ketahui. Jangan nanti tidak tahu mengkonservasinya. Kita pelihara, tapi kita tidak tahu ini bagian dari hewan apa, ya. Jadi dimanapun nanti kita mau menjelajah atau meneliti, atau kita adakan survival, atau kita adakan adventure, kita sudah tahu ketemu dengan hewan-hewan begini. Ada beberapa, yaitu yang pertama kita ketahui terdiri dari Pisces, kemudian apa? Aves, amfibi, mamalia,
reptil. Ya, biar terbalik-balik ya. Yang penting ada 5 yang kita ketahui. Yang kita ketahui hewan vertebrata itu ada 5. Ya, ini yang kita ketahui hewan vertebrata. Ya, terjelas ini. Nah, jadi kalau kau ketemu dengan Pisces, ini adalah hewan bertulang. Apa artinya Pisces? Ikan. Ya, ini ketemu dengan ikan. Ini adalah bagian hewan bertulang belakang. Sekarang kalau paus, ikan bukan? Masuk ke kategori ikan, kelas ikan. Masuk di kelas mamalia. Ini deh. Penting tidak ini untuk kita pelajari? Karena ini adalah pemahaman kita tentang mengenal yang namanya bagian dari hewan maupun tumbuhan. Ya, ini hewan ini harus kita ketahui. Jangan di mana-mana kita tidak ketahui hal-hal ini. Kita mau tujuannya kita ini pencinta alam ini apa? Tujuannya dari biologi konservasi ini apa? Ini. Dari sinilah kita kenal supaya bisa kita konservasi. Kalau kalian tidak tahu ini ya bingung mau dikonservasi bagaimana dia. Dari hal-hal bagiannya ini saya belum kita mengerti. Oke, yang kedua ada yang namanya aves. Ini banyak sekali nih. Ada beberapa hewan-hewan yang harus kita konservasi seperti hewan. Hewan-hewan seperti apa? Burung-burungan ya. Burung-burungan, bukan terong-terongan ya. Aves ini kita pahami bahwa ini adalah burung. Ada beberapa burung yang sudah langka, itu yang harus kita konservasi. Tahu kan? Nah, ini nanti jangan kau tembak burungnya. Ini kan burungnya, tembak. Nah, padahal itu burung apa yang sekarang sudah mulai punah? Biasa sering-sering mana yang sering-sering ke gunung? Sering lihat burung-burung apa itu? Hah? Burung apa? Sering burung-burung jalan-jalan. Apa? Burung apa? Burung apa? Nuri, salah satu nuri. Siapa apa kamu bicara ini? Tidak kedengaran juga. Burung nuri. Oke, selain itu burung apa sering jalan-jalan ke hutan, ke gunung? Apa yang paruhnya panjang? Hah? Maleo. Kamu sering-sering mau apa kamu mah? Putar gitar, main gitar saja ke gunung. Itu buktinya kalian itu ke gunung, kalian amati, kalian kontrol gunungnya kalian. Catat apa yang terjadi di gunung ini. Itu yang kau data. Bukan cuma hedon-hedon, bersenang-senang. Ya? Itu kalau bukan kalian siapa lagi? Kalian pemuda-pemuda yang ingin mencintai lingkungan. Ya haruslah kalian ketika gunung kau kontrol gunungmu. Ada kebakaran tidak? Ada sampah tidak? Ada yang membahayakan hutan kita tidak? Ya? Itu. Sekarang burungnya kita, burung maleo satu ya, burung alo ya. Burung alo itu juga sudah mulai punah. Apa diambil? Apanya diambil? Paruhnya, bukan paru-paru ya, paruhnya, patoknya, itu yang diambil. Bagaimana? Tidak bagian dalaman itu sama dengan berkaitan dengan tumbuhan. Tidak ada burung itu tidak tersebar yang namanya tumbuh-tumbuhan, tidak tersebar yang namanya pohon. Ya. Hewan inilah yang bisa menyebarkan yang namanya tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Kalau ini punah, pasti juga akan berdampak pada ekosistem lainnya seperti tumbuh-tumbuhan. Iya. Jadi jangan lu kira kalau saya bunuh hewan ini tidak akan berpengaruh, pasti berpengaruh. Ya. Oke. Yang jelas ini kita harus konservasi. Pisces, ikan, hiu boleh tidak kita bunuh semua? Boleh? Tidak ya. Kalau kita takut dengan berbahaya untuk kita tidak perlu sampai untuk membunuhnya. Begitupun juga apa ya? Contohnya buaya ya. Buaya reptil ya. Ya, tapi Pisces ini ikan seperti hiu. Hiu itu ikan ya, bukan mamalia ya, bukan reptil. Bapak pahami di sini bahwa ini harus kita konservasi juga seperti hiu. Kalau itu bermasalah, panggil bagian ahlinya yang mampu untuk konservasi yang namanya hiu. Pemilih, ha? Apa bagian dari konservasi itu yang pertama? Ya, yang kedua? Ya. Kemudian pemanfaatan. Yang itu harus kita pahami. Sehingga terbentuklah hewan-hewan ini selalu kita bisa jaga. Oke ya, paham ya? Yang berikutnya ada yang namanya amfibi. Nah, ini amfibi ini harus kalian pahami, ini adalah bagian juga
Ya, semua ada kaitannya. Semua ada kaitannya. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam. Jadi kalau kamu lihat, berpengaruh juga tidak berpengaruh tidak ini pada kondisi alam? Berpengaruh tidak? Hah? Berpengaruh tidak amfibi? Katak, kodok. Berpengaruh? Hah? Bapak tanya, berpengaruh tidak pada ekosistem alam ini? Ya sangat. Yang Allah ciptakan di muka bumi ini semua bermanfaat. Ya, kalau tidak ada itu pasti berpengaruh pada hewan-hewan lain. Yang jelas ada kaitannya. Nah, ini amfibi jelas ini adalah hewan yang hidup di dua alam. Salamander, katak, kodok, itu dia. Kalau dalam ilmu biologi kita akan mempelajari tentang peredaran darah, kita akan amati, kita belahnya namanya kodok. Untuk mempelajari tentang transfusi atau peredaran darah pada hewan. Kita akan, karena kenapa kita pelajari itu, hewan ini ketika ditaruh di es, maka dia akan terbentuk kelihatan transparan dari bentuk peredaran darahnya. Bisa kita lihat. Ketika kita masukkan dalam pembiusan, kemudian kita amati di mikroskop, kita akan bisa lihat peredaran darahnya. Itulah dapat ilmu pengetahuan dari situ. Kita mempelajari peredaran darahnya. Tahu peredaran darah? Ini perputaran terjadi dalam tubuh. Dia seperti air mengalir dalam tubuh. Kalau kamu lihat, itu dia seperti air mengalir. Berputar-putar. Oke, lanjut. Mamalia. Jelas, mamalia itu adalah hewan apa? Hewan yang menyusui. Nah, ini adalah hewan menyusui. Nah, hewan menyusui ini penting, apalagi mamalia ini banyak ya, yang hewan-hewan yang harus dikonservasi ya. Contohnya apa yang hewan-hewan dikonservasi? Hah? Kucing, apa lagi? Iya, paus. Paus perlu dikonservasi tidak? Iya, harus konservasi. Jangan ada yang orang-orang seperti perusak-perusak ada dari kapal-kapal besar itu menangkap paus. Mereka ambil untuk dikonsumsi berlebihan ya. Nah, itu berbahaya. Harimau diambil kulitnya, ya dijual. Badak itu kan berbahaya. Gajah ini yang harus kita konservasi. Jadi itu penting kalian ketahui ini hewan-hewan. Oh, ini mamalia. Jangan kau bilang sapi mamalia, reptil. Oh, itu reptil. Oke, paham sampai sini ya. Kemudian reptil, ular. Ular, buaya, timposu, bahasa ilmiahnya. Timposu bahasa ilmiah ya? Dia bahasa ilmiah untuk daerah sini ya. Orang kayak gitu timposu. Bahasa bukan orang kayak timposu. Maksudnya bahasa daerahnya timposu apa? Biawak ya? Nah, ini kalau dalam bahasa ilmiah Latin sudah tahu. Nah, nanti itu kita cari. Kemarin Bapak membuat suatu zorium ya. Kemarin ada yang namanya zorium. Itu kita buat zorium, itu kita awetkan sebagai media pembelajaran. Jadi tidak selalu kita ambil itu hewan kita bunuh, Tidak, jangan berpikir bahwa kalau kita ambil itu hewan kita bunuh, oh itu bahaya. Tidak, artinya kita ambil untuk sebagai media pembelajaran. Makanya ambilnya sampelnya saja, perwakilan saja, sehingga tidak memusnahkan, tidak menggunakan hewan-hewan itu. Ya, jadi apapun kita punya penelitian nanti, hewan maupun tumbuhan apapun ya, kita tidak boleh sampai berlebih. Paham begini ya? Apakah pohon bisa juga diambil? Bisa tidak? Bisa tidak? Kita tebang pohon boleh tidak? Boleh. Kita ambil, kita manfaatkan. Itu bagian dari konser. Tetapi ingat, reboisasi itu penting. Itu pemahaman tentang pohon, tumbuhan. Mengenai hewan juga begitu. Kita ambil dia sebagai media pembelajaran. Untuk siapa? Untuk kalian anggota BCC, untuk teman-teman yang di luar atau di sekolah, itu sebagai media pembelajaran. Siapa membaku kejar timposu? Siapa? Oke lah, kita bisa lihat di media televisi, tapi cuma secara media tidak bisa kita sentuh, memegang langsung. Tapi kalau kita menggunakan media awetan, maka kita sudah bisa memegang yang namanya hewan itu. Ya? Pernah lakukan? Belum? Nanti kita lakukan. Kamu cari timposu, kamu kejar. Apa lagi? Ya, selesai ya. Ini ya. Ini Bapak inginkan kalian minggu depan presentasikan seperti ini. Dan
Anggota BCC harus paham tentang ini. Lu maju. Bicara kamu tentang konservasi dalam ISES-nya, APS-nya. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Ini harus dilakukan supaya besok kamu jadi kakak lagi sudah bilang, oh saya tidak bisa. Harus dirubah itu. Saya bilang saya tidak bisa. Saya bisa. Oke, bisa? Bisa kan? Harus kata-kata yang berkualitas. Harus mampu menyampaikan. Kalau tidak tahu, apa mau disampaikan? Bingung kan? Besok-besok, apakah generasi kita cuma sampai di sini? Kalau bapak tidak ada, bagaimana? Kali ilmu lain yang sampai sama kamu. Materi dari luar. Makanya ini tidak boleh dihilangkan. Mulai dari sekarang dan seterusnya, generasi ini harus paham tentang bagian-bagian dalam konservasi. Oke, itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.